Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Kita masih mengkaji tentang Asrarus Sab'ati lil Qaidi, rahasia 7 rahasia bagi pemimpin. Ada 7. Yang 1, anta sohibu kororika, Anda itu orang yang bisa memutus. Anta sohibu kororika, Anda seorang yang sebagai pemutus. Sohibu koror. Jadi 7 rahasia bagi pemimpin. Yang nomor 1 kita sudah kaji, yaitu anta sohibu kororika, Anda yang mempunyai keputusan. Itu 1. Nomor 2, syu'alatut tahfiz. Ini merupakan asrarus sab'ati lil qaid, termasuk 7 rahasia bagi seorang pemimpin adalah syu'alatut tahfiz, menyala-nyalanya motivasi. Itu nomor 2, menyala-nyalanya motivasi. Nomor 3, kuwatut taghyir, the power of change, mempunyai kekuatan, keinginan untuk merubah. Kekuatan atau keinginan untuk merubah, itu namanya the power of change. Itu nomor 3 yang sekarang kita lagi bahas, membahas satu persatu. Nomor 3 adalah kuwatut taghyir, the power of change. The power of change ini banyak orang takut. Dari kemarin disampaikan di sini, ngadepin perubahan itu banyak orang yang takut. Limadza nukrihu at-taghyir, kenapa kita membenci perubahan? Karena banyak orang yang takut. Padahal Rasulullah
kana yuhibu bil muslimi an ayyakuna ijabiyan taliban litaghyiri wala yardahu lil wada'il qaimi mahma kana qawiyan aw sulban. Nah, ini Rasulullah mendorong untuk perubahan, yaitu dalam hadisnya yang disabdakan la yakunu ahadukum imatan yaqulu ana ma'an nasi in ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Aku bersama manusia. Jika manusia-manusia itu baik, mempunyai perkembangan yang baik, maka aku juga merasa baik, kata Rasulullah. Apabila manusia-manusia itu jelek, keadaannya buruk, aku merasa jelek juga, kata Rasulullah. Inilah dorongan Rasulullah untuk orang terus berubah dari ketidakbaikan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, kajian kita ke-32 selanjutnya masih dalam konteks Quwwatut Taghyir, the power of change, yang didorong oleh ajaran agama kita sendiri sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Kalau ana ma'an nas in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu. Orang tambah baik, tambah baik, tambah baik, itu beserta Rasulullah. Gitu. Rasulullah pun merasa ahsantu. Tapi kalau ternyata amal-amalnya umatnya itu malah menurun, jelek, itu Rasulullah pun merasakan itu. Maka biyati annahunaka, nah ini terusannya kajian kita yang ke-32. Biyati annahunaka mawani khamsatu mawani'in ra'isiyatin taqifu amama rughbatil mar'i alladhi yawaddu taghyira amri ma wahiyya asyakku al-khawf minal mukhatarah dan selanjutnya. Biyadi annahunaka khamsatu mawani'in ra'isiyatin taqifu amama rughbatil mar'i allati yawaddu taghyira amri ma. Nah, ini dalam perubahan-perubahan di sana ada 5 hambatan utama yang menghalangi keinginan orang yang ingin mengubah sesuatu. Ada 5 penghalang utama. Biyadi anahunaka, namun sesungguhnya di sana khamsatu mawani'in, ada 5 hambatan ra'isiyatin yang utama. Taqifu amama rughbatil mar'i, taqifu yang menghalangi amama rughbatil mar'i, keinginan. Taqifu amama rughbatil mar'i, yang menghalangi keinginan orang alladzi yawaddu, yang ingin taghyira amrima, yang ingin mengubah sesuatu. Wahia bermula khamsatu mawani'in ra'isiyatin, hal 5 yang menghambat, 5 hambatan adalah nomor 1 asyakku. Nah, jadi ada orang-orang rata-rata mulai berpikir ingin berubah.
Yang tadinya tidak ingin ibadah lebih baik, ibadahnya jadi lebih baik. Yang tadinya belajarnya malas, ingin belajar lebih baik lagi. Yang tadinya jadi pemimpin, ingin aktif, pemimpin NU ingin aktif, susah rasanya. Mau jadi pengusaha, susah rasanya untuk memulai. Lah itu karena ada 5 hambatan, khamsatu mawani in ro'isiyatin, 5 hambatan utama. Apa saja hambatan itu untuk bisa berubah dari tidak baik menjadi baik, belum hebat menjadi hebat, belum kaya menjadi kaya, masih miskin menjadi kaya, belum bisa bayar pajak menjadi bisa bayar pajak, belum bisa bayar zakat jadi bisa bayar zakat, karyawannya tadinya 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 jadi 1000, terus tambah terus. Nah, untuk berubah begitu itu susah karena ada mawani ro'isiyah, hambatan utama. Nomor 1 adalah asyaku, skeptis. Jadi udah skeptis orangnya, ragu-ragu, skeptis. Apa sih maksudnya skeptis? Ragu-ragu di hati itu, ragu-ragu. Bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak. Iya tidak, iya tidak, iya tidak. Nanti. Nanti cuma kita dipakai namanya. Nanti kita cuma digunakan oleh orang-orang. Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus berubah setiap hari karena asyakku, skeptis. Wa aqsudu biha adama imanihi bil fawaidil lati sata'udu alaihi min jara'it taghyir. Maksud saya, kata penulis kitab ini, tidak percaya pada manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari perubahan tersebut. Orang nggak mau berubah, takut berubah karena dia udah berpikir duluan bahwa tidak percaya pada manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari perubahan itu. Jadi nggak ada manfaatnya lah, nggak ada manfaatnya lah. Itu nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Ketemu orang, kemudian orang itu kita udah skeptis dulu. Paling ini nanti juga sama-sama menjual-jual nama saya, misalnya kayak gitu nih. Nah, saya akhirnya nggak mau ikut. Tidak percaya adanya manfaat di situ. Misalnya sekarang Anda pesantren, pulang di rumah bapaknya udah nyiapin tanah, suruh bikin sekolah. Nah, kamu itu mikirnya jauh banget gitu. Bapak nanti sekolah di sini, anak dari mana sekolah? Wong ini agak jauh, ini rumah-rumahnya agak jauh. Gitu. Sudahlah, lebih baik tanamin kopi aja. Ya sudah, nggak mau berubah udah. Karena apa? Pikirannya tidak yakin bahwa di situ akan ada orang yang mau sekolah. Tidak yakin. Tidak yakin di situ akan ada orang yang mau sekolah. Laung dari desa aja jauh di jalan kaki. Itu belum tentu. Banyak itu kiai-kiai bikin pondoknya jauh dari keramaian, orang tetap pada datang tuh. Karena apa? Kiainya yakin nanti ini dibutuhkan, tempat ini nanti yakin dibutuhkan. Nah, tapi banyak orang mikir,
Gimana wong bikin sekolah kok di sini? Jauh-jauh dari masyarakat. Paling nanti nggak akan ada tuh orang sekolah. Nah, itu yang disebut mau berubah susah karena sudah ketakutan, nggak ada manfaatnya. Jadi yang dipikirkan nggak ada manfaatnya. Jadi waksudu dan aku bermaksud biha dengan perubahan atau mawani ro'isiyah, hambatan yang 5 tadi yang utama. Aku maksud wa aksudu biha adama imanihi, tidak ada kepercayaannya orang bil fawaidi, dengan manfaat-manfaatnya. Tadi kayak tadi mau bikin sekolah, perumahan orang-orang aja jauh, mana mungkin nanti ada orang sekolah di sini, misalnya gitu. Alati ta'udu, yang akan diperoleh kembali alaihi pada mar'i, yang akan manfaatnya akan diperoleh alaihi pada mar'i min jara'it taghyir, sebagai akibat dari perubahan, sebagai akibat dari perubahan tersebut. Tadi contohnya, kamu pulang, bapakmu punya tanah agak jauh dari perkampungan, lele ikut digawe madrasah ya, gawe pesantren. Kamu itu langsung nolak. Bapak mau orang mana yang suruh sekolah di situ? Wong ini aja jauh penduduknya. Lah, ngomong kayak gitu artinya kamu itu tidak percaya. Adamu imanihi bil fawaidil lati sata'udu alaihi. Ngomong begitu Anda berarti tidak yakin, tidak percaya kalau nanti akan ada murid, nanti akan bisa untuk pesantren, nanti akan bisa untuk sekolahan. Hanya orang-orang yang berpikir besar yang mau berubah. Baru ketemu pikirannya berantem sama pikirannya sendiri aja udah ketakutan. Nah kalau sudah ketakutan, mau merubah Anda jadi kiai bagaimana? Tadi kalau nggak dimulai. Nah, dulu saya itu mulai bangun pesantren di Bekasi, yang sekarang alhamdulillah santrinya udah lumayan. Itu tahun 94. Tahun 94 mencapai tanah itu harus sepatunya dilepas karena jeblok. Tahu nggak jeblok? Apa? Ya jeblok itu. Sepatu nggak bisa dipakai, jalan kaki 1 kilo lebih. Tahun 94. Karena orang situ ternyata butuh tempat untuk belajar agama, saya mulai dari kecil. Sekarang coba kalau dulu saya nggak mulai, ya sekarang nggak akan ada. Nah sekarang yang jeblok sudah nggak ada, itu jalannya udah pakai cor semua, sudah aspal semua. Nah kalau dulu saya mikir, ini jauh dari Jakarta, ini jalannya aja jeblok. Kalau mau ke sana sepatunya yang harus ditenteng 1,5 kilo. Nah kalau dulu saya itu nggak mau pikir yang kayak gitu tadi, iman, percaya pada manfaatnya, iman bil fawaidil ladzi sata'udu alaihi, ya saya nggak kesana-sana, nggak bangun-bangun. Alhamdulillah sekarang jalannya udah bagus, mau ke rumah saya sudah bagus, santrinya sudah lumayan, yang ngaji lumayan. Nah, besok saja yang mau tartil Al-Quran ini dari yang di Bekasi, nanti tartil Al-Quran dengan Kisma di Bogor 20, terus digilir dari Bekasi
pindah tempat ke Bogor, pesantren Bogor yang kita lagi mulai. 20 santri tartil Al-Quran dulu, nanti balik lagi ke Bekasi lagi, 20 kirim lagi, terus kayak gitu. Nah ini kalau dulu mikir tidak percaya, ya nggak jadi, nggak ada barangnya sekarang. Jadi banyak orang takut perubahan karena ada 5 hal yang menghalang-halanginya. Nomor 1, asyakku tadi, skeptisme, perasaan skeptis. Allah kata Allah terus itu. Apa itu? Allah, apa itu? Kata Allah dan apa itu? Itulah yang membuat orang tidak bisa berubah. Lidha narohuda iman yurodidu. Ini jadi daiman yuraditu laqad hawaltu min qabl walam ara natijata al marjuwah. Nah ini kata dia alasannya orang yang tadi nggak mau berubah karena nggak percaya pada apa yang dilihatnya, nanti ada manfaatnya atau tidak. Dia ngomong begini, lidha narahu daiman nuraddidu, jadi kami melihatnya selalu mengulangi kata-kata, yuraddidu mengulangi. Lidha karena itu narahu kami melihat padanya, daiman selama-lamanya, yuraddidu mengulang-ulangi kata-katanya. Apa yang diulang-ulangi kata-katanya? Laqad hawaltu min qabl walam ara an-natijata al-marjuwata. Saya sudah mencobanya dari sebelumnya, namun saya tidak melihat hasil yang diinginkan. Orang-orang kayak gini tuh langsung ngomongnya gitu, saya udah pernah kayak gini dulu gak berhasil, saya sudah gini, saya nyatanya juga gak berhasil. Itu kalimat ini aja yang diungkapkan. Kamu disuruh coba, kamu bisnis dikit-dikit pakai marketplace. Lah kemarin aku udah nyoba gak berhasil juga. Kita suruh lagi, kita coba lagi. Coba Anda jualan ini ikut di secondary market, di bursa. Lah kemarin teman saya jeblok semua bisnis di bursa. Lah kalimat-kalimat ini yang akan membunuh Anda. Padahal belum tentu Anda, belum tentu kita. Itu. Ini kalimat-kalimat yang akan memberhentikan orang untuk maju. Yaitu kalimat yuradditu yang mengulang-ulangi kalimat laqad hawaltu min qabli walam ara an-natijata al-marjuwata. Laqad hawaltu, sungguh saya sudah mencobanya, min qabl dari sebelumnya, walam ara dan namun saya belum melihat an-natijata akan hasil al-marjuwata yang saya inginkan, yang diinginkan. Aku udah nyoba tapi nggak ada tuh hasilnya. Lah itu nggak pernah ada introspeksi. Coba diintrospeksi, kenapa dulu waktu mencoba gagal, tapi kenapa orang lain yang mencoba sukses? Nah, harus ada kayak gitu. Itu sukses, itu sukses. Kamu gagal, kenapa? Jadi harus kritis. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, kitanya yang kritis. Harus kritis. Gitu. Jadi harus kritis. Kenapa kok dia ngomong, dulu saya aja gagal. Ketika ada omongan kayak gitu, kitanya yang diajak ngomong gitu, ini berarti orang bodoh, apa orang miskin, atau orang nggak punya duit, atau nggak punya ilmu, atau nggak punya teman, atau apa. Harus kritisnya kita. Jangan ngikuti, ya udahlah,
Ya wes, wong Anda pemimpin kok, anta sokibul koror kan tadi di depan. Kalau kita pemimpin, kita yang memimpin mereka, jangan kita ngikutin kata-kata mereka yang kayak gitu. Mereka yang harus ngikutin kita, karena kita yang mimpin, agar mereka percaya bahwa perubahan ini ke depan insya Allah bagus. Sebagaimana Rasulullah katakan, ana ma'an nasi in ahsanan nasu ahsantu. Begitu. Aula atak itu anna hunaka thammatun faidatun marjuatun min hadzal amri. Aula atak itu, atau saya rasa tidak ada manfaat yang bisa didapat dari ini. Memakai kalimatnya begitu. Saya rasa tidak ada manfaat yang bisa didapat dari hal ini. Orang itu hanya ngulang-ulangi kalimat itu aja biasanya. Orang yang susah untuk berubah. Aula ataqidu, atau tidak percaya, tidak yakin. Ana hunaka, di sana, sesungguhnya di sana, thammatun faidatun, ada yang bisa didapat, ada faidah, marjuatun yang diinginkan, min hadzal amri, dari hal ini. Min hadzal amri, dari hal ini nomor satu. Penghalang orang untuk maju nomor satu adalah asyakku, skeptisme. Penghalang orang untuk bisa merubah diri dari yang tidak baik menjadi baik itu asyakku, skeptisme. Kata-kata Allah dulu saya gagal, dulu dia gagal. Kata-kata ini namanya skeptis. Lah kalau Anda mendapati pikiran Anda gitu, buang dulu pikiran itu, tapi keluarkan yang kritis. Kenapa dulu saya gagal? Itu karena kurang metenteng. Ya saya kalau nggak metenteng, ya pesantren yang saya bangun pesantren ini ya nggak jadi. Dan rata-rata orang-orang ini akhirnya cuma, coba bayangkan kalau dulu bapak-bapaknya, mbah buyutnya dulu tidak memulai bikin pondok. Misalnya ini cerita tentang pesantren yang mudah. Mbah buyut kita nggak mendirikan, ya sekarang anak-anaknya, cucunya ya nggak jadi gus gitu loh. Gampang kan? Karena dulu mbah buyutnya yang mendirikan, ya sekarang dipanggil gus. Itu. Lah Anda semua ini bisa dari sekarang, aku mau bikin di tanah itu. Itu. Lah alhamdulillahnya yang jadi gus ini karena didirikan terus diopeni, digedein. Coba kalau anak turunnya juga nggak ngopenin, ditinggal pergi, bikin pondok, punya anak, anaknya jadi pegawai negeri, nggak mau ngurusi pondoknya, ya lama-lama hilang. Gitu. Kenapa kok ditinggalin? Karena nggak percaya kalau ngurusi pondok itu bisa hidup dengan baik. Wah, larilah jadi pegawai negeri. Ya, putaran zaman macam-macam gitu. Maka orang yang tidak mau berubah dari yang jelek menjadi baik, karena la a'taqidu annahuna katsamatun faidatun marjuatun, nggak ada manfaatnya lah, kayak gitu. Ketika ngomong pikirannya nggak ada manfaatnya, akan berhenti. Nomor satu, persoalan nomor satu. Persoalan nomor dua, bahwa hambatan ro'isiyah, mawani ro'isiyah takifu amama rubatil mar'i alati yawaddu taghyiru amrimma adalah al-khawfu minal mukhatarati. Al-khawfu minal mukhatarati, takut akan resiko. Nah, setiap orang punya resiko. Lah, tapi ini takut.
Jadi belum sudah ngomong, nanti, waduh, nanti bakal, waduh, nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau nggak jadi gimana? Waduh, malu dah gua. Macam-macam, takut resiko. Ingat, resiko itu setiap detik ada. Anda duduk aja ada resikonya tuh. Duduk di plesteran silo, resikonya apa? Semutan, nah, kan? Jadi apa saja ada resikonya kok. Oke, ini duduk tok nih, duduk di plesteran ini, di lantai, resikonya semutan, ya kan? Coba sekarang makan enak banget nih, makan enak, sate kambing guling, nah, makan enak, emang nggak ada resikonya? Minimal resikonya apa? Selilitan. Lu makan aja ada resiko selilitan, kok takut sama resiko? Ini, jadi bilang begini, ini makan yuk enak nih, sate ini kambing guling ini. Aduh, nanti selilitan saya. Jadi kayak gitu lah kira-kira. Orang takut resiko itu kayak gitu. Sambel merah kayak gitu. Apa nanti? Nanti takut mencret. Belum dimakan sudah takut mencret. Itu yang disebut al-khauf minal mukhatarati. Takut resiko. Padahal setiap detik ada resiko. Loh, setiap detik ada resiko, berarti setiap kegiatan pasti ada resiko. Nah, kalau orang yang sudah takut terhadap resiko nggak akan ngapa-ngapain, wis lagi kayak gitu aja, kayak gitu dah, nggak ngapa-ngapain. Karena apa? Setiap kegiatan ada resiko. Takut, nggak akan jadi apa. Kalau ada takut resiko, tidak bisa jadi pemimpin. Mau ngomong saja ada resikonya nih. Ngomong, apalagi hari ini, mau nulis WA ada aja resikonya. Kalau saya takut resiko terhadap yang saya omongkan ini, ya saya nggak akan ngaji kitab ini juga, nggak akan disuting dengan ini juga, karena nanti resikonya macam-macam tuh. Paham? Penghalang nomor 2, al-khauf minal mukhatarati. Takut pada resiko. Al-khaufu bermula takut, minal mukhatarati dari resiko. Fataghyiru yastalzimu naw'an minal mukhatarati wartiyada ardin majhulatin. Nah ini yang menakutkan, ini juga kalimat ini nih. Fataghyiru yastalzimu naw'an minal mukhatarah wartiyada ardin majhulatin. Ini masalahnya di sini, bahwa perubahan memerlukan semacam resiko. Jadi kalau perubahan berubah dari satu kegiatan lain, dari duduk ke berjalan, itu saja ada resikonya. Perubahan memerlukan semacam resiko dan melakukan perjalanan ke tanah yang tidak diketahui. Tahu nggak maksudnya ini? Perubahan pasti ada resiko. Anda mau bikin pondok, nih sudah dikasih tanah oleh bapaknya. Kan itu perubahan, dari belum tidak ada pondok akan ingin bikin pesantren. Kalau Anda sudah takut duluan, paling nanti apa iya saya bisa jadi ustadz, jadi kiai. Udah, down dulu pikirannya. Ya gak akan jadi itu. Nah, sementara perubahan itu pasti membawa resiko. Pasti, kayak tadi, mau makan enak saja resikonya selilitan. Mau makan enak resikonya selilitan. Perubahan memerlukan semacam resiko dan melakukan perjalanan ke tanah yang tidak diketahui.
Maksudnya bahwa besok sukses atau tidak sukses Anda nggak ngerti. Gitu. Yang Anda cita-citakan ini, yang Anda lakukan, besok berhasil atau tidak berhasil Anda nggak ngerti. Saya dulu kalau mikir bikin pesantren ini, alhamdulillah sudah ada di Bekasi, di Jakarta, di Bogor ada. Kalau kita itu nggak mulai, nggak akan ada barang itu karena udah takut duluan. Takut. Jadi apa enggak? Padahal mbah-mbah buyut kita ini yang bikin pesantren dulu juga kayak gitu. Dia yang penting memulai, taruh. Ada santri 1 diajari, santri 2 diajari, santri 3 diajari. Lama-lama ada tempatnya sendiri, bikin tempat sendiri. Zaman dulu bikin tempatnya sendiri. Lama-lama jadi, sekarang pesantrennya besar. Itu tinggalan dulu buyutnya. Itu. Lah belum tentu Anda itu bisa. Walaupun yang di sini saya ngerti banyak orang yang punya pesantren ini, itu mbak buyutnya. Lah kamu bisa nggak sekarang bikin kayak mbak buyut itu? Nah, begitu. Karena kalau Anda mempunyai ketakutan, al-khauf, ketakutan, takut resiko, nggak akan jadi itu pesantren. Fataghyiru, maka bermula perubahan itu yastalzimu, memerlukan nawaan, akan semacam minal mukhatarati, semacam resiko. Jadi artinya apa? Bahwa perubahan itu pasti ada resiko. Kayak gitu loh ya. Wartiyada artin majhulatin, dan perjalanan ke tanah yang tidak menentu, majhulah, yang tidak jelas. Ini mau kayak apa, nanti ada apa, nanti bisa enggak, besok dapat duit enggak, besok dari mana lagi. Udah perjalanannya enggak menentu kayak begitu. Wasasul mutaraddidu narahu daiman yastahduru kam al khosairul lati yumkinu ay yajroha alaihi at-taghyiru. Nah, orang yang ragu yang kita lihat selalu mengemukakan jumlah kerugian yang akan didapat, yang akan ditimbulkan oleh perubahan. Ini penghambatnya. Orang-orang yang mau berubah itu sudah ketakutan dulu, yaitu selalu mengemukakan jumlah kerugian yang akan dapat ditimbulkan. Nanti rugi, nanti gini, nanti, waduh kalau gini gimana, aduh nanti kalau gini gimana. Rugi. Ya nggak jadi ngapa-ngapain, kamu duduk aja wes, tidur mati. Kalau takut kayak gitu. Mau nyalon jadi ketua IPNU, waduh, nanti gimana? Alah, susah lah. Berhenti. Mau nyalon jadi PMII, takut, waduh nanti butuh duit dari mana untuk pergi ke sana, gimana ini gimana? Ya nggak jadi, jangan nyalon itu. Karena apa? Angan-angan yang belum ada di depannya itu. Belum ada kan? Mau ingin jadi ketua umum PBNU. Loh, terus nanti gimana ini? Ya kan belum ada ininya. Kedepannya mau kayak apa itu kita kan nggak ngerti. Loh, kok ditakuti orang, nggak ada apa-apa kok takut? Majulah. Jadi intinya tidak boleh takut. Maju ya maju aja. Itu kalau maju dari IPNU maju aja. Mau jadi PMI maju aja. Begitu. Mau jadi Fatayat maju aja. Mau jadi Ansor maju aja. Orang itu tergantung pada pikiran kita kok. Paham? Ini penting. Wasasu, bermula seseorang al-mutaraddidu, yang ragu-ragu, narohu, kami melihat pada saksul mutaraddid daiman, selama-lamanya, yastahduru,
selalu mengemukakan kamil khosairu, mengemukakan berapa besar kerugiannya. Wah, itu selalu didepankan orang yang khauf minal mukhatar, yang takut pada resiko itu selalu mengatakan berapa ini nanti ruginya. Allati sata'udu alaih, yang dapat ditimbulkan alaihi atas khosair idza lam yabda at-taghyir. Nah, apa? Allati yumkinu ayajroha, yang bisa ditimbulkan oleh perubahan. Allati yumkinu, yang memungkinkan ayajroha alaihi at-taghyir, yang ditimbulkan alaihi at-taghyir, alaihi atas sesuatu, apa taghyiru, perubahan. Berapa ini kalau ada perubahan kayak gitu? Kerugiannya berapa? Jadi orang belum ngapa-ngapain sudah ditakut-takuti dengan kerugian. Ya nggak ngapa-ngapain orang itu. Nanti. Rugi. Ini. Wala yaltafitu ila qadril khosair allati sata'udu alaihi idza lam yabda at-taghyir. Mereka rata-rata tidak mau tidak memperhatikan sejauh mana kerugian yang akan menimpanya jika perubahan tidak dimulai. Orangnya hanya mikir nanti kerugian, resiko, rugi ini. Belum mulai sudah mikir rugi. Dia itu tidak mau mikir berapa kerugiannya kalau nggak mau berubah. Nah ini, berapa kerugiannya kalau tidak mau memulai. Nah sekarang kita ini yang penting mulai. Kalau mau bikin pondok pesantren, sudah ada tanahnya, sudah, alhamdulillah, untung. Pertama apa? Ngajarin anak dulu satu. Kayak dulu saya di sini pertama yang saya ajari itu kisma, anak saya sendiri satu. Umi itu begitu. Nomor 2 anak nomor 2, nomor 3 anak nomor 3, kemudian sekelilingnya ikut, kemudian lama-lama Anda ikut ke sini. Ayo coba. Kan memulainya mudah enggak? Memulainya mudah enggak? Umi ini cuma mulai ngajari namanya kisma, satu orang. Sama Hilma adeknya. Terus orang-orang ikut. Terus ini dari Kalimantan ikut, dari Irian ikut, ini dari Papua ikut, dari Sumatera ikut. Kamu pada pating pendelo di sini sekarang. Ayo. Ya kan? Padahal memulainya gampang nggak? Dari yang mudah aja, dari yang mudah. Jangan nanti rugi berapa? Nanti rugi berapa? Kalau nggak jadi rugi berapa? Nah kalau model kayak gini kan nggak ada rugi. Nah, banyak orang tidak berpikir kerugiannya berapa kalau tidak mulai. Nah, waktu Anda mulai tua sampai habis mati nggak ada tinggalan apa-apa. Karena ketinggalan karena rasa takut. Harus berpikir kalau nggak melakukan perubahan itu berapa kerugiannya. Mestinya berpikir begitu. Kalau tidak mau melakukan ngajari kisma dulu, Umi, berapa kerugian saya? Nggak jadi apa-apa hidup ini. Understand? Nah, ini. Wasaksul mutarat itu bermula orang yang ragu-ragu narohu. Kami melihat pada saksul mutarat daiman selama-lamanya yastahduru.
Yastahduru selalu mengemukakan kam al khosair berapa kerugiannya, alati yumkinu yang mungkin ayajra alaihi yang bisa terjadi apa taghyiru perubahan, walayal tafitu ila qadril khosair allati sata'udu alaihi idza lam yabda at-taghyir. Dia tidak memperhatikan sejauh mana kerugian yang akan menimpanya jika tidak melakukan perubahan, jika tidak memulai perubahan. Walayal tafitu, dan dia tidak memperhatikan ila qadril khosair sejauh mana kerugian alati sa'udu alaihi yang akan menimpanya idza lam yabda ketika tidak memulai, siapa sahaja tidak memulai at-taghyir akan perubahan. Orang tidak mengira-ira berapa ruginya jika Anda diem saja. Yang diira-ira berapa ruginya ketika Anda berbuat, ya diem. Berapa ruginya ketika Anda diem? Itu nggak dipikirin. Yang dipikirin berapa ruginya kalau Anda memulai. Nanti gini, nanti gini, nggak jadi apa-apa. Wes lah, sepitengmu saja nggak akan penuh, saya yakin kalau orang berpikir begini. Sepitengmu saya yakin nggak akan penuh. Wama auro amaqalata John Kennedy. Alangkah menakjubkannya ungkapan John Kennedy. Wah, ini John Kennedy itu presiden Amerika, mempunyai ungkapan yang sangat bagus katanya. Apa ungkapannya? Inna ayu barnamij amalin yantawi ala kathirin minal makhatir wal takalifi lakinnaha aqallu bi kathirin minal makhatir allati sawfa tanjumu minal a'malil marihati as-sahlati. Program bisnis apapun seringkali melibatkan resiko dan banyak. Tetapi jauh lebih kecil daripada resiko yang dihasilkan dari tindakan yang nyaman dan mudah. Jadi kegiatan apa saja itu pasti ada resikonya. Ada, makan aja resikonya selilitan, makan sambal resikonya mencret. Apa saja resikonya. Namun kalau agar nggak takut resiko, lakukanlah dari hal yang paling nyaman, biar nggak takut. Bangun pondok ya naruh bata satu, besok satu lagi, ngumpulin batu kali dulu, 1, 2, 1, 2, lama-lama jadi. Gitu loh, understand? Kata John Kennedy, ayu barnamiju amalin, program bisnis apa saja, yantawi ala kathirin, sering melibatkan ala kathirin atas orang banyak, minal mukhatari dari resiko-resiko, wat taklifi dan mukhatar wa taklifi, dan melibatkan merdi-merdi taklif ya didorong, disemangati, dipaksa bahkan. Lakinnaha, tetapi barnamaj amalin aqallu bikathirin, lebih kecil minal mukhatari daripada resiko-resiko, alati sofa tanjumu yang akan dihasilkan
minal a'mali dari usaha-usaha al-marihati yang nyaman, as-sahlati, as-suhulati, dan yang mudah. Jadi yang terpenting Anda lakukan, gak usah takut sama resiko-resiko, karena setiap kegiatan ada resikonya. Lakina aqallu bikathirin minal mukhatir alati sawfa tanjumi minal a'malil marihah asul. Anda lebih baik melakukan a'mal al-marihah asulah. Lakukan dari yang Anda mampu aja, yang Anda senengi. Lakukan pelan yang mampu. Nanti lama-lama tinggi, besar. Itulah kajian kita hari ini yang ke-32, masih dalam bahasan 7 rahasia pemimpin besar. 7 rahasia pemimpin besar. Yang pertama kemarin dulu itu adalah membuat keputusan. Yang pertama. Nomor 2 adalah syu'ulatut tahfiz, bernyala-nyalanya, bersemangatnya, motivasi. Nomor ketiga adalah kuwatut taghyir. Yang kita bahas ini dalam bab kuwatut taghyir, yang mempertanyakan limadza nukrihut taghyir, kenapa kita membenci perubahan. Nah, itu kita jawabannya ini. Ada 5 hal yang harus diingat. Kita teruskan nomor 3, nomor 4, nomor 5 besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.